Selamat datang di channel Android News. Please like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, untuk berita pertama dari top 3 berita pada hari ini, tanggal 10 Februari 2023, ini adalah dari TNI Angkatan Darat yang mengirim pasukan ke Nduga, Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Oke, baik, kita saksikan sebentar berita pada hari ini. TNI AD mengirim pasukan ke Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air. TNI Angkatan Darat juga telah memberangkatkan pasukan ke distrik Paro, Nduga, untuk penyelamatan sandera pilot dan juga beserta penumpang Susi Air lainnya. Selain itu juga TNI melakukan pengejaran kepada pelaku. Ya, kita juga berharap semoga pilot dari Susi Air ini segera ditemukan ya. Pada hari ini saya akan ke Halim. Saya ingin melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua. Saya akan memberikan moral kepada mereka. Semoga melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga masyarakat yang ada di sana dari ancaman-ancaman atau intimidasi dari kelompok-kelompok AKP. Saya rasa itu poinnya yang dalam rapim ini yang kita bahas, dan mudah-mudahan ke depan TNI Angkatan Darat selalu di hati rakyat. Terima kasih. Oke, jadi dari berita ini dapat kita simpulkan bahwa TNI Angkatan Darat berupaya semaksimal mungkin agar pilot dari Susi Air ini dapat ditemukan segera, karena sebelumnya kemarin sudah ada 15 sandera yang ditemukan dalam kondisi selamat dan telah dievakuasi ke RSUD di Papua. Dan kita berharap semoga pilot Susi Air dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat juga, dan pelaku dari penyanderaan ini dari kelompok KKB dapat segera ditangkap. Oke, kita lanjut langsung ke berita yang kedua. Oke, di berita kedua ini dari mama muda di Jambi yang dikenal sebagai sosok pendiam. Ini kata psikolog bahwa butuh asesmen lebih mendalam. Jadi apakah Anda masih ingat kemarin kasus di mana seorang mama muda di Jambi ini melakukan pelecehan terhadap belasan anak di bawah usia 17 tahun. Jadi kasusnya ini mama muda ini melakukan pelecehan kepada belasan anak yang masih di bawah umur. Namun menurut pengakuan dari suaminya sendiri bahwa istrinya ini memang mengalami sedikit penyimpangan atau ada kelainan. Oke, kita saksikan sebentar beritanya. Kepribadian mama muda di Jambi akhirnya terungkap setelah pelaku melakukan pelecehan terhadap 17 anak. Psikolog dari Oma Sejiwa menyampaikan pendapatnya atas kasus yang menimpa Ente, mama muda yang diduga punya penyimpangan seksual itu. Ente yang diketahui kini merupakan tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur sudah diperiksa mendalam di rumah sakit jiwa. Menurut hasil pemeriksaan sementara, ternyata Ente memiliki kepribadian yang pendiam. Oleh karena itu, kebiasaan terkait seksualnya yang berbeda membutuhkan asesmen lebih dalam. Tersangka pelecehan 17 anak di Jambi itu dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Namun dia begitu liar ketika berurusan dengan seksualitas. Tak hanya melecehkan 17 anak, pemilik rental PS ini pun pernah mengancam suaminya. Ancaman tersebut diluapkan jika suami tidak memenuhi hasrat seksualnya, ia akan membunuh anak kandungnya sendiri. Nova Rinci Astuti, psikolog dari Oma Sejiwa, menilai ada banyak faktor yang memicu seseorang melakukan tindakan seksual yang menyimpang. Namun Nova mengatakan perbuatan seksual pelaku yang melibatkan dan merugikan orang lain sudah termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Berbicara tentang gangguan seksual, Nova berkata dalam ilmu psikologi memiliki spektrum cukup luas. Karenanya psikolog tidak bisa menilai atau membuat kesimpulan pelaku memiliki hiperseksual atau penyimpangan seksual yang lain hanya melalui satu aspek atau gejala tanpa pemeriksaan psikologi secara langsung. Nova menyarankan agar para orang
Oke, jadi dari kasus ini ternyata memang benar setelah diselidiki bahwa kasus dari mama muda ini sendiri, nah dari sini ternyata memang benar bahwa mama muda ini memang memiliki penyimpangan atau kelainan seksual ya. Ini saja korbannya sampai 17 anak. Bayangkan bagaimana seseorang bisa dapat melecehkan 17 anak dalam kondisi dalam waktu yang berdekatan. Ini juga masih dilakukan pendekatan karena ini terkait juga dengan kondisi kejiwaan dari tersangka. Jadi masih dilakukan pemeriksaan. Kita berharap semoga ada titik terang dan juga bisa segera diselesaikan kasus ini. Oke, baik, kita langsung lanjut saja ke berita terakhir, yaitu yang ketiga. Nah, berita ketiga ini adalah dari Ketua Umum Ganjarian Spartan yang menyerang Ebenezer. Ebenezer ini adalah mantan Ketua Umum dari GP Mania ya. Di sini ada tulisannya bahwa konslet otaknya. Oke, kita saksikan sebentar beritanya. Langsung aja ke Bang Noel. Bang Noel, sebenarnya bubarkan GP Mania, apa jangan-jangan sudah beralih dukungan ke Pak Prabowo nggak sih? Karena muji-muji Pak Prabowo terus nih. Lah saya muji Mbak Puan, GP Mania berubah namanya jadi Gerakan Puan Maharani Indonesia Tambahin Raya. Wih, mantap. Luar biasa, Noel. Selamat datang, Noel. Oke. Bang Noel, tapi kan nggak mungkin ya bubar, tapi kemudian absen dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai apa ya, die hardnya relawan. Bahkan suara Joma nanti kemana? Ini, kita ini kan makhluk politik Mbak ya. Nggak mungkin kita tidak ikut partisipasi dalam proses demokrasi menuju 2024. Persis tadi apa yang disampaikan sahabat saya Sinton Pasaribu ini, kawan seperjuangan saya 98. Makanya beliau itu berkualitas sekali menyampaikan pendapatnya soal 2024 itu. Ayo tarung gagasan, jangan bicara tentang perubahan tapi perubahannya nggak jelas. Itu kayak begitu kita mau gugat gitu. Agar semua ini 2024 ini demokrasi kita berkualitas. Jangan kita menemuin calon-calon monster. Sudah menciptakan anak-anak monster, ini bahaya. Gitu sekarang saya ke Bang Guntur. Ganjar kita kritik, Mbak Puan kita kritik, Prabowo kita kritik, Anies. Supaya Pak demokrasinya. Cukup Bang Noel. Bocil-bocil ini mending diam aja. Oke, dari sini kita dapat menangkap bahwa menurut Emmanuel Ebenezer ini, dari Bapak Ganjar Pranowo ini agak kurang gagasan. Maka dari itulah alasan dari pembubaran dari GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania. Sedangkan dari Ketua Umum Ganjarian Spartan ini responnya berbeda. Responnya berbeda terhadap pendapat dari Ebenezer yang mengatakan bahwa memerlukan gagasan, bukan saja perubahan-perubahan. Ya, kita tunggu saja nanti, dan kita juga mendukung dan berharap nantinya Pilpres akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin bangsa yang berkualitas. Oke, sampai di sini dulu untuk top 3 berita pada hari ini tanggal 10 Februari 2023. Sampai jumpa di esok hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.